Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita akan membicarakan terkait dengan Satrio Piningit mereposisi jagat. Banyak sekali permasalahan di dunia ini yang memang pada prinsipnya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur atau energi-energi dari metal atau dari metafisika. Powerfulnya metafisika dalam mempengaruhi atau merintangi atau menghalangi atau menggoda manusia ini sudah melampaui batas atau kapasitasnya. Berbagai upaya sebenarnya sudah dilakukan, namun ternyata mau tidak mau harus ada reposisi. Pada video sebelumnya saya sudah mengangkat terkait dengan reposisi Ratu Pantai Selatan. Mana reposisi ini adalah reposisi pada aspek kewenangan. Dalam arti sederhananya adalah pembatasan kewenangan. Karena kalau kewenangan tanpa batas itu merusak, akhirnya rusak. Nah, pada saat ini kita akan membicarakan terkait dengan harta tahta wanita. Jadi reposisi dalam urusan harta tahta wanita, karena di situ ada pengaruh. Jika kita ibaratkan harta itu seperti jempol, kemudian tahta atau jabatan itu seperti jari telunjuk, dan wanita itu selalu kita simbolkan sebagai jari kelingking. Tiga hal ini sudah sangat familiar, sudah sangat biasa kita dengar sebagai satu bentuk atau satu puncak kenikmatan. Jadi harta tahta wanita itu suatu paket kenikmatan dunia. Faktanya begitu. Namun perlu kita ingat bahwasanya dalam teori ekonomi, high risk itu high return. Jadi dalam risiko yang tinggi itu terdapat timbal balik atau keuntungan yang tinggi, seimbang atau sebanding. Nah, apa hubungannya dengan reposisi jagat? Apa hubungannya antara reposisi jagat dengan jabatan, dengan harta dan wanita? Jadi begini saudaraku, karena harta, tahta dan wanita merupakan puncak dari kenikmatan duniawi, maka disitulah resiko yang sangat tinggi. Jadi kompetitor dari jin, setan dan iblis posisinya ada di situ. Lebih tepatnya adalah iblis pada jabatan atau tahta, kemudian setan pada harta, dan wanita, jin pada wanita. Jadi tiga makhluk ini memberikan dorongan dengan energi yang negatif terhadap tiga unsur itu sebagai bentuk high risk-nya gitu loh, sebagai bentuk
resikonya. Makanya ketika seseorang memiliki harta yang banyak, maka secara otomatis resiko hidupnya juga tinggi. Ketika seseorang dalam jabatan yang tinggi, resiko jebakan juga tinggi. Gitu. Begitupun dengan wanita. Nah, karut marut tim kompetitor atau dalam hal ini setan, iblis, dan jin dalam mempengaruhi manusia sebagai suatu bentuk sunatullah, ini yang ditata ulang gitu loh. Dalam artian kewenangan iblis, setan, dan jin dalam mempengaruhi manusia itu adalah sunatullah gitu loh. Sebagai tim atau sebagai makhluk yang disiapkan untuk kompetitor. Nah, namun ketika offset, ketika overlap, ini menciptakan kerusakan pada manusia, enggak fair gitu loh. Seperti contoh umpamanya jabatan atau tahta. Tahta itu di situ pada sebenarnya di situ ada karakteristik iblis yang memang duduk di situ. Sehingga untuk bisa mencapai itu butuh dorongan dari harta, bahkan wanita. Nah, tetapi jangan lupa juga ketika banyak terjadi pergantian kursi atau perebutan kursi atau pelengseran kursi, itu seringkali terjadi secara arogan dan banyak kasus bahkan menimbulkan pertumpahan darah. Salah satu karakter iblis adalah adanya pertumpahan darah. Jadi kalau sesuatu peristiwa ada pertumpahan darah, maka di situ ada iblis. Karena karakter iblis itu merusak generasi. Nah, begitupun dengan setan. Setan itu selalu berkelindan atau selalu mengendalikan masalah harta. Jadi bukan harta itu bukan berarti harta itu najis ya, bukan. Bukan berarti harta itu harus kita jauhi, bukan. Jadi maksudnya begini. Karena kenikmatan itu ada pada harta, maka godaannya pun ada di situ. Nah, godaan yang terletak pada harta, godaan yang terletak pada tahta, godaan yang terletak pada wanita bagi laki-laki, ini godaannya ini overlap gitu loh. Ini godaannya ini offset gitu loh. Nah, makanya di sini dibutuhkan satu bukan rekonsiliasi loh. Tepatnya reposisi atau reformasi terkait dengan peran dari makhluk-makhluk tersebut. Karena selama ini itu hampir tidak ada batasan. Sederhananya kita berpikir begini. Kalau kita melihat permainan sepak bola, itu setiap orang memiliki tugas, setiap pemain memiliki tugas. Yang kita sorot itu adalah penjaga gawang atau kiper. Kiper itu boleh memegang bola. Itu loh, kiper itu boleh memegang bola. Tetapi dibatasin pada area 12 meter itu. Jadi pada pada garis gawang pada area gawang itu diperbolehkan untuk memegang bola, menendang, menyundul dan sebagainya. Itu boleh. Tetapi ketika di luar area gawang, maka kiper pun tidak boleh memegang bola gitu loh. Jadi posisinya sama. Nah, awalnya ini untuk sebagai gambaran saja. Awalnya kiper itu bebas memegang bola dimanapun dia berada karena statusnya sebagai penjaga gawang. Ini yang saya maksud dengan peran metafisika itu overlap itu loh. Jadi godaannya kemudian
perannya itu melampaui batasan sehingga nggak sehat. Jadinya kompetisi dalam beribadah maupun bertauhid, bersosialisasi itu tidak sehat gitu loh. Penataan jagat ini hanya bisa diselesaikan ketika unsur-unsur ini kembali dalam posisinya atau mereposisi atau mereformat. Bagaimana caranya seorang SP atau IM dalam menjaga atau dalam mereformat ini? Kita lanjutkan di video berikutnya, saudaraku. Terima kasih, tetap tingkatkan iman amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.